Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas kembali mengenai materi genetika dan biologi molekuler. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Zahra dari kelas biologi B dengan NIM 60312 1039. Adapun outline yang akan kita bahas pada kali ini yaitu pertama ada evolusi dan pengelompokan makhluk hidup, yang kedua struktur DNA, yang ketiga ada struktur protein, yang keempat ada orientasi genom prokariot, yang kelima ada orientasi genom eukariot, dan yang keenam ada dogma sentral. Masuk ke poin pertama yaitu evolusi dan pengelompokan makhluk hidup. Evolusi dan pengelompokan makhluk hidup adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya yang disebabkan oleh kombinasi, yang pertama variasi, reproduksi, dan seleksi. Klasifikasi makhluk hidup terbagi atas dua, yang pertama prokariota dan eukariota. Adapun yang termaksud ke dalam prokariota yaitu kingdom bakteria, dan yang termaksud ke dalam empir eukariota yaitu kingdom protozoa, cronista, plante, fungi, dan animalia. Selanjutnya pengelompokan jasad hidup. Berdasarkan jumlah sel, jasad hidup terbagi menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Sedangkan berdasarkan jenis selnya terbagi atas prokariot dan eukariot. Sedangkan berdasarkan cara mendapatkan makanannya, jasad hidup dikelompokkan menjadi dua juga, yaitu autotrof dan makhluk hidup heterotrof. Selanjutnya yaitu struktur DNA, yang termaksud di dalamnya denaturasi dan renaturasi. Struktur DNA, denaturasi, dan renaturasi. DNA atau deoksiribonukleoid acid merupakan salah satu makromolekul senyawa kimia yang dengan peranan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Adapun struktur DNA terdiri atas polinukleotida dan double helix. Denaturasi DNA. Denaturasi adalah proses pembentukan DNA beruntai tunggal dari DNA helix berantai ganda pada pemanasan. Sedangkan renaturasi DNA merupakan proses pembentukan kembali struktur untai ganda dari keadaan denaturasi, di mana dapat terjadi secara in vitro dan in vivo. Dalam proses renaturasi terjadi secara lambat dan berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama ada untai tunggal DNA atau sens bertemu dengan untai tunggal lainnya antisens secara acak, dan yang kedua jika urutan nukleotida kedua untai tunggal tersebut komplementer, maka akan terjadi ikatan hidrogen dan terbentuk struktur untai ganda pada suatu bagian. Baik, selanjutnya yaitu struktur protein. Struktur protein, protein sendiri berasal dari kata protos atau proteos yang berarti pertama atau utama, sehingga dapat disimpulkan bahwa protein ini merupakan makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Adapun karakteristik dari protein sendiri, yang pertama protein memiliki bobot molekul yang berkisar antara 5.000 sampai dengan lebih dari 1 juta. Protein mempunyai massa molar yang tinggi. Selain itu, senyawa kimia protein tersusun atas komponen senyawa protein yang terdiri dari peptida. Selain itu juga protein disusun oleh 20 asam amino. Struktur protein sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada struktur primer, di mana struktur primer ini merupakan urutan dari asam amino yang membentuk protein. Yang kedua ada struktur sekunder, struktur 3 dimensi akibat adanya ikatan hidrogen antara gugus amina dan atom hidrogen dari rantai alkil. Selanjutnya struktur tersier. Struktur tersier ini terbentuk dari interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lainnya dengan berbagai ikatan seperti ikatan hidrogen dan ikatan sulfida. Yang keempat ada struktur kuartener, di mana hasil interaksi dari beberapa struktur protein tersier. Protein sendiri terdiri dari banyak jenis. Adapun beberapa contoh dari jenis-jenis protein, yang pertama enzim. Enzim merupakan protein yang dapat berfungsi sebagai biokatalisator. Yang kedua protein transport.
Protein transport adalah protein yang dapat mengikat dan membawa molekul atau ion yang khas dari suatu organ ke organ lainnya. Selanjutnya ada protein nutrien. Protein nutrien ini sering disebut dengan protein penyimpanan karena protein ini merupakan cadangan makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya ada protein kontraktil. Protein kontraktil juga dikenal sebagai protein motil. Di dalam sel organisme, protein ini berperan untuk bergerak. Selanjutnya adalah manfaat protein. Ada beberapa manfaat dari protein seperti berperan sebagai enzim, antibodi, hormon, penunjang mekanisme yang berupa kolagen, media perempatan impuls syaraf, dan alat pengangkut dan alat penyimpanan. Baik, materi selanjutnya yaitu orientasi genom prokariotik. Jadi, orientasi genom prokariotik pada umumnya hanya terdiri dari sel tunggal. Sel ini merupakan tipe sel yang tidak memiliki sistem endomembran, sehingga sel tipe ini memiliki materi inti yang tidak dibatasi oleh sistem membran. Contoh pada bakteri dan archaea. Selanjutnya, genom. Genom adalah seluruh materi genetik yang ada dalam suatu sel. Informasi genetik tersebut tersusun atas molekul DNA dengan struktur double helix dan membawa sifat yang akan diturunkan pada keturunan berikutnya. Baik, selanjutnya itu mekanisme supercoiling. DNA supercoiling adalah gulungan yang terdapat di atas atau di bawah untaian DNA yang telah terbentuk. Mekanisme ini merupakan ekspresi dari ketegangan pada untaian DNA itu sendiri. Nah, supercoiling penting dalam sejumlah proses biologi seperti dalam proses pemadatan DNA. Selanjutnya, bagaimana DNA itu mencapai keadaan supercoil. Jadi, untuk mencapai keadaan supercoil, sel bakteri akan menghasilkan enzim yang berperan untuk memutar DNA menjadi supercoil dan melepaskan supercoil. Enzim itu disebut dengan enzim topoisomerase tipe 1 dan enzim topoisomerase tipe 2. Topoisomerase 1 hanya membelah satu untai heliks ganda, sedangkan topoisomerase 2 itu membelah kedua untai heliks ganda. Selain itu, topoisomerase 1 juga bisa digunakan untuk melepaskan gulungan, sedangkan topoisomerase 2 digunakan untuk menambah gulungan supercoil. Selanjutnya yaitu orientasi genom eukariotik. Orientasi genom eukariotik merupakan kelompok yang memiliki sel dengan kompartemen yang dikelilingi oleh membran termasuk nukleus, organel-organel sel seperti mitokondria dan kloroplas. Contohnya itu pada hewan, tanaman, manusia, fungi, dan protozoa. Selanjutnya, gen-genom. Gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Sedangkan genom adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki oleh suatu sel atau organisme, terutama keseluruhan asam nukleat yang memuat informasi genetik tersebut. Selanjutnya, organisasi genom pada eukariotik. Materi genetik pada inti eukariot berupa nukleoprotein yang terdiri dari DNA, RNA, protein histon, dan non-histon. Pengemasan DNA eukariot. Pengemasan DNA eukariot terjadi di dalam kromosom. DNA utama pada sel eukariotik dikemas dengan sistem yang sangat efisien, kompleks, dan menggunakan protein histon. Adapun mekanisme singkat dari pengemasan DNA ini dapat dilihat pada gambar. Di situ dapat dilihat bahwa selenoid itu membentuk benang-benang kromatid, yang selanjutnya nukleosom membentuk manik-manik. Dilihat pada gambar bahwa ada di situ protein histon yang mengikat selenoid yang ada pada kromosom. Selanjutnya akan diikat oleh protein histon dan akan membentuk DNA heliks ganda. Baik, materi selanjutnya yaitu dogma sentral. Jadi, dogma sentral adalah dasar teori dalam bidang biologi molekuler yang menggambarkan proses pengkodean, penyimpanan, dan ekspresi informasi genetik dalam sel. Dogma sentral ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu proses replikasi DNA, transkripsi RNA, dan translasi atau terjemahan menjadi protein. Adapun alur dari dogma sentral, yang pertama replikasi. Proses replikasi ini merupakan proses pembuatan salinan DNA yang identik pada saat sel itu membelah.
Tahap yang kedua yaitu tahap transkripsi, di mana proses transkripsi ini merupakan proses pembuatan RNA melalui pembacaan urutan nukleotida pada DNA oleh enzim RNA polimerase. RNA yang dihasilkan memiliki urutan nukleotida yang sama dengan DNA, kecuali pada urutan basa timin yang diganti dengan urasil pada RNA. Proses transkripsi terjadi pada nukleosel pada organisme eukariot dan pada sitoplasma sel pada organisme prokariot. Setelah proses transkripsi selesai, RNA hasil transkripsi yang terbentuk utuh atau disebut dengan mRNA akan melalui proses translasi. Selanjutnya yaitu tahap translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kode basa nitrogen yang dibawa oleh rantai mRNA dengan asam amino yang sesuai. Translasi terjadi di sitoplasma, tepatnya di ribosom. Proses ini dimulai saat keluarnya rantai mRNA dari nukleus menuju sitoplasma. Kemudian mRNA menempel pada ribosom. Bersamaan dengan itu, datanglah rantai tRNA menuju ke ribosom dengan membawa asam amino yang sesuai dengan kode basa nitrogen yang dibawa oleh rantai mRNA. Maka terbentuklah asam amino tersebut. Kemudian asam amino itu saling berikatan membentuk rantai yang dinamakan dengan rantai polipeptida. Itulah tadi sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.